Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kita akan kembali sharing kali ini tentang pendaftaran perkara perdata secara online atau melalui sambungan elektronik atau disebut juga dengan e-court. Nah, ada pengalaman dari salah seorang sahabat saya, beliau ini advokat, pernah mendaftarkan perkara perdata kliennya ke suatu pengadilan negeri. Setelah berbagai macam data di-input, kemudian juga file-file dokumennya di-upload di kolom-kolom yang sudah disediakan di akun e-court milik teman saya ini, kemudian teman saya pun sudah membayar panjar biaya perkara. Nah, sehari kemudian tidak ada balasan atau verifikasi dari pihak pengadilan negeri tersebut. Kemudian di hari kedua sama, tidak ada verifikasi juga dari pihak pengadilan negeri. Akhirnya sahabat saya ini melakukan konfirmasi manual, mengupload bukti pembayaran panjar biaya perkara di kolom yang disediakan di akun e-court milik sahabat saya ini. Kemudian di hari ketiga barulah ada balasan notifikasi informasi dari pihak pengadilan negeri tersebut, yang mana pada pokoknya seperti ini. Jadi isinya seperti ini, bahwasanya pendaftaran perkara yang diajukan oleh sahabat saya ini ditolak oleh pengadilan negeri tersebut. Dan di sini ada keterangannya, ada penjelasannya ya di WA ini, kemudian juga di email juga ada penjelasannya kenapa pendaftaran perkara dari sahabat saya ini ditolak oleh pengadilan negeri tersebut. Apa alasannya? Nah, ini di bagian bawah ini disebutkan bahwasannya file bukti awal yang diajukan atau yang diupload itu belum ada legalisir kantor pos. Oleh karena itulah, pihak pengadilan negeri tersebut menolak pendaftaran perkara perdata secara online tersebut. Dan tentunya pihak pengadilan negeri menyarankan agar dilakukan pendaftaran ulang dengan mengupload bukti-bukti awal yang sudah dilegalisir oleh kantor pos. Contohnya seperti ini. Nah, ini misalkan bukti yang akan kita ajukan berupa fotokopi KTP. Maka fotokopi KTP ini harus dilegalisir kantor pos, harus ditempel materai. Saat ini materai 10.000, kemudian dicap kantor pos, tempel kantor pos, atau bahasa kitanya disebut dengan leges. Dileges dulu bukti surat yang akan kita ajukan. Nah, bukti surat yang sudah dileges kantor pos, yang sudah dilegalisir kantor pos, itulah yang harus diupload ke dalam kolom bukti awal yang kita ajukan pada saat mengajukan pendaftaran perkara perdata secara online. Jadi perkara perdata yang diajukan, didaftarkan secara online, itu wajib untuk menyampaikan dokumen bukti awal. Misalkan bukti awalnya berupa KTP, kemudian juga kartu keluarga dan akta lahir anak misalkan. Nah, ketiga bukti surat tersebut difotokopi. Fotokopiannya ya ditempeli materai. Kemudian kita pergi dulu ke kantor pos, bilang saja mau leges bukti untuk pengajuan ke persidangan. Mereka sudah pada paham ya, tempel materai dan cap kantor pos. Setelah itu baru diupload di kolom dokumen yang telah disediakan di akun e-court. Ternyata ada beberapa pengadilan yang menerapkan seketat itu, bahwasanya bukti awal yang diajukan atau yang diupload pada saat mengupload dokumen-dokumen pendaftaran online, pendaftaran perkara perdata secara online, misalkan gugatan secara online, itu bukti-bukti awal yang diupload harus sudah dileges kantor pos, harus sudah dilegalisir kantor pos, supaya pendaftaran secara online tersebut dapat diterima oleh pengadilan negeri yang dituju. Sekarang gimana Bang kalau misalkan kita mendaftarkan gugatan secara online dan ternyata ditolak gugatannya dengan alasan tadi, misalkan bukti awal yang diajukan belum ada leges atau belum ada legalisir kantor pos. Apakah biaya panjar perkara yang sudah kita bayarkan pada saat pendaftaran yang ditolak tadi itu akan kembali atau tidak? Jawabannya tentu akan kembali, dan itu bisa diambil di PTSP, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jadi kita harus datang dulu ke pengadilan negeri tersebut untuk mengambil panjar perkara yang kita bayarkan yang pendaftaran secara online-nya tersebut ditolak atau gagal. Nah, ini tentunya bisa menjadi tambahan wawasan bagi kita semua, khususnya buat teman-teman advokat yang baru terjun ke dunia litigasi, dan tentunya buat masyarakat umum juga, dan buat para pihak yang mengajukan gugatan perdata secara online, baik melalui kuasa hukum
maupun dengan cara mengajukan langsung tanpa kuasa hukum atau tanpa pengacara. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, mohon keikhlasan dari pemirsa YouTube semuanya untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer Deso.